Jadi di review kali ini, Aing bakal membahas sebuah film bro, tentang seorang wanita muda bernama Lisa, di mana si Lisa ini teh diceritakan hidup dan tumbuh dalam pelecehan seksual yang dilakukan oleh kekasih dari neneknya sendiri. Dan hal tersebut dilakukan selama bertahun-tahun bro. Pasti penasaran dong dengan ceritanya? Langsung saja ke alur film tersebut. Nah, si Lisa ini UMR-nya masih 17 tahun, bekerja di toko donat di dekat rumahnya, dan pulang pergi naik sepeda untuk menghemat biaya. Si Lisa yang sebenarnya sudah sangat putus asa, karena kehidupan pahit yang dibuat menjadi pemuas nafsu semata, bahkan ibu kandungnya sudah tidak menerima dia pulang ke rumahnya. It's okay. Nah, si Aketere ini ternyata tak hanya mesum guys. Kadang suka memoroti si Lisa seperti meminta gajinya. Padahal setiap malam dia itu datang ke kamarnya. Si Lisa yang tentunya tidak punya pilihan lain kan, terpaksa harus berkata iya sambil berangkat ke tempat kerjanya. All right, could I get a You got it. Nah, pas pulang dari tempat kerja, si Lisa ngerasa kalau ada yang mengikutinya tuh. Bener aja, pas dia sampai di tempat gelap dan ada mobil terparkir di sebuah lapang, dia pun digabruk tuh oleh seorang bapak-bapak dan diperintahkan untuk memuaskannya. Nah, si Lisa yang tak hanya dipakai di tempat guys, si penjahat juga membawanya ke rumah pribadinya. Dan saat mereka sampai di sana, si Lisa pun disuruh buka baju tuh untuk dimandikan. Dan saat mereka selesai mandi bersama, ya adegan berikutnya kalian tahu sendiri lah. Nah, karena si Lisa nggak pulang ke rumah malam kemarin, si Nini kemudian lapor tuh ke kantor polisi. Si polisi kemudian interogasi dong, apakah si Lisa ada masalah di tempat kerjanya atau punya masalah di rumahnya. Ya kalau di rumah mah pasti ada lah. Si polisi yang juga datang ke rumah Lori dan juga ibu kandung si Lisa, namun ya seperti biasa, si ibu mah tak peduli, tapi si Lori ngomong pada si polisi kalau si Lisa nggak mungkin kabur dan pasti terjadi apa-apa sama dia. You're gonna learn how to treat a man. Lisa yang digerepek kembali ku si penjahat, kemudian ingat waktu pertama kali dia sampai di rumah si nenek durhakanya. Si Lisa yang ternyata merayu si penjahat dengan memegang muka penuh bulunya, dan si penjahat yang melepaskan ikatan di tangan Lisa, dan si Lisa yang ngomong kalau dia haus. Nah, Pak polisi kemudian datang tuh ke tempat kerja si Lisa. Terus nanya-nanya deh sama bos si Lisa, apakah ada masalah, apakah ada yang terjadi. Pokoknya mah nanya semua soal si Lisa. Si bos yang menjawab sesuai pertanyaan si Pak polisi dong. Kemudian terlihat khawatir dan merasa kalau si Lisa sedang dalam bahaya. Oh my God. Media sandwich. Nah, berita soal si Lisa yang hilang ternyata sudah masuk televisi tuh. Nah, dulu kan si Lisa waktu ditanya sama si penjahat bilangnya udah 20 tahun ya. Ternyata di berita dia disebut masih remaja. Si penjahat kesel dong karena si Lisa udah bohong sama dia. Dan karena si Lisa juga pinter, dia alasan tuh kalau umurnya itu sekarang 19 tahun dan mau ke 20. Makanya dia bilang sama si penjahat kalau usianya sekarang itu 20. Nah, kemudian si Lisa minta izin tuh sama si penjahat buat pipis sebentar dengan alasan kalau dia nggak mau sampai pipis di kasur si penjahat. Si Lisa yang ternyata mencari celah tuh sambil menangis di kamar mandi. Kemudian entah apa yang dia maksudkan, dia tuh noel-noel beberapa barang, bahkan mengamati sepatu yang ada di kamar mandinya si penjahat. Kan si Lisa udah tahu tuh kalau di dekat wastafel ada telepon. Nah, kemudian malam harinya si Lisa nyoba buat pakai telepon tersebut. Tapi sayangnya ketahuan. Nah, pas ketahuan, si Lisa mulai pakai trik bohongnya lagi dengan berkata kalau dia hanya ingin menghubungi ayahnya karena ayahnya udah tua dan dia ngurus ayahnya sendirian. Si Lisa juga muji-muji si penjahat tuh dengan ngomong kalau si penjahat mengingatkan dia pada ayahnya dan si penjahat begonya ya percaya-percaya aja. Nah, si Lisa tuh terus coba ngerayu si penjahat dengan ngomong kalau dia bisa aja tuh jadi pacarnya seandainya mereka bertemu di situasi yang cocok di kedua belah pihak. Penjahat yang terlihat bingung karena dia jadi buronan di daerahnya, kemudian terlihat membawa si Lisa dan berhenti sejenak di pom bensin.
Nah, sebenarnya si Lisa di sini mencoba untuk kabur ya, tapi perilakunya ketahuan dan membuat si Lisa menggigit salah satu jarinya, entah untuk tujuan apa. Si Lisa yang kemudian dibawa ke sebuah tempat untuk dieksekusi oleh si penjahat. Namun karena si penjahat sudah termakan oleh rayuan maut si Lisa, dia pun dilepasin tuh tanpa dieksekusi seperti yang selalu diomongin oleh si penjahat. Karena ngerasa udah aman, si Lisa akhirnya lari tuh dari sana. Dan begonya, si penjahat malah nyesel karena udah ngelepasin si Lisa dengan terlihat kembali mencarinya. Si Lisa yang akhirnya berhasil kembali ke rumah neneknya. Dan pas dia udah nyampe di sana, dia pun hampir aja dipukulin oleh si Aki Tere karena dianggap sudah berbohong dengan berkata kalau dia sudah diculik. Where the hell have you been? I've been through hell. Nah, sini nih kemudian menelpon polisi tuh. Awalnya sih buat ngasih tahu kalau si Lisa sudah pulang dan menganggap kalau dia berbohong dengan berpura-pura kalau dia sudah diculik. Karena Pak Polisi adalah orang yang sangat sigap dan sesuai dengan SOP, Pak Polisi kemudian bilang kalau dia akan menjemput si Lisa karena Lisa di bawah umur dan dianggap harus diselidiki. Not a word about our lives here, understand? Nah, di kantor polisi, si Lisa diinterogasi sama Pak Polisi. Pak Polisi kelihatan sih nggak percaya juga karena cerita Lisa dianggap terlalu terstruktur sampai menyuruh detektif untuk mencari tahu motif dari Lisa kenapa dia bercerita seperti itu. Si detektif juga sarwana dan menganggap Lisa berbohong. Tapi untungnya ada satu polisi bernama Larry yang sedang bertugas untuk mengungkap kasus pembunuhan berantai. Got a girl who has totally shut down on us. Could you? Nah, Valerie ini adalah orang yang sangat berpengalaman guys, berpikir positif dan mempercayai semua omongan Lisa. Bahkan di saat semua polisi meragukannya, Pak Larry juga berkata akan mendalami kasus si Lisa. Dan saat dia menelpon ke rumah neneknya, si Aki malah berkata kalau Lisa harus pulang dan dia tidak mau memperpanjang kasus si Lisa. Sounds strange. I don't want to do it. Chores to do. Pak polisi yang lain terlihat sedang menggambar sketsa wajah si penjahat tuh. Kemudian Pak Larry datang dan ngomong sama si Lisa kalau bapaknya gak mau ngelanjutin kasus dan menyuruh si Lisa buat cepet-cepet pulang ke rumahnya. Nah, kan Lisa udah diwanti-wanti tuh sama si Nini kalau dia jangan mengatakan perilaku si Aki di rumahnya. Pak Larry yang kemudian meyakinkan Lisa untuk bercerita dan terjadilah penangkapan si Aki sekaligus salam perpisahan si Lisa sama si Nenek Durjana. Why didn't you protect me? Nah, si Lisa kemudian diurus sama ibu poluan bernama Hana. Si Lisa diajak tidur di rumahnya untuk keamanan karena si Lisa dianggap masih memiliki trauma yang dalam. Nah, pas malam hari saat si Lisa tidur di kamarnya, si Lisa tiba-tiba ngigau tuh kalau si penjahat datang ke sana dan dia pun menjerit sejadi-jadinya. I'm gonna set you up with our staff psychiatrist. Nah, besok paginya, si Lisa kembali diinterogasi sama Pak Larry. Dia ditanya apakah dia memiliki bukti yang lain dan dijawab tuh sama si Lisa kalau dia jatuhin jepit sama rambutnya di bawah kasur, sama dia netesin darah di jok mobil dan gak ketahuan sama si penjahat. Si Lisa juga cerita kalau dia nempelin sidik jarinya di WC tuh. Pokoknya semua yang Lisa lakukan untuk menjadi barang bukti dia ceritain tuh sama si Pak Larry. Nah, Pak Larry kemudian laporan tuh sama atasannya. Pak Larry kan juga lagi ngurusin kasus pembunuhan ya. Nah, dia pikir gimana kalau pembunuh tersebut adalah orang yang sama yang sudah menculik si Lisa. Awalnya sih Pak atasan gak percaya ya. Tapi Pak Larry yang bersikukuh sambil bilang mau mengetes baju Lisa dan gak apa-apa kalau modalnya dipakai dari anggaran milik dia. Polisi yang sungguh luar biasa. Hey, Hey, just here to move you to the new place. Untuk keamanan Lisa sebagai korban, kemudian si Lisa dipindahin tuh sama Pak Larry. Karena si Sersan berkata kalau si penjahat pasti bakalan tetap mencari si Lisa. Si Lisa juga diajak makan donat tuh sama mereka. Dan pas esok paginya, benar aja, ternyata pembunuh berantai dan penjahat yang sudah menculik si Lisa adalah orang yang sama. Maybe the key to finding out where you're for hurting a lot of other people as well. do it. Nah, dimulailah penelusuran investigasi yang melibatkan Lisa di dalamnya, di mana reka ulang adegan yang diingat Lisa menuntunnya kembali ke arah pohon waktu terakhir dia dilepaskan. Pak polisi yang semakin terbantu dan dekat dengan targetnya, semua petunjuk pun dikumpulkan, dimulai dari sketsa wajah dan CCTV dari semua sudut kota.
Saat sedang patroli, Pak Polisi kemudian ketemu tuh sama si penjahat. Karena Pak Polisi pinter, kemudian ngomong sama si penjahat kalau dia lagi nyari perampok yang ganas dan ciri-ciri mobilnya sama dengan mobil yang dipakai si penjahat. Pak Polisi juga memfoto si penjahat dan mobilnya tuh. Namun Pak Polisi tidak langsung menangkapnya karena mereka menjunjung tinggi hukum asas praduga tak bersalah. Detective Wolf, I have a suspect within the 2-mile radius. Besok paginya, si Lisa mulai ngigau lagi tuh, ngebayangin kalau si penjahat datang ke kantor polisi dan kemudian mencekiknya. Si Lisa kemudian juga disuruh mendebak yang mana foto asli si penjahat tuh. Dan ditunjuklah satu dari sekian foto yang kita tahu semua kalau emang orang tersebutlah adalah pelaku yang sudah menculik si Lisa. That's it. Karena bukti yang terkumpul sudah sangat-sangat kuat, Pak Polisi yang sudah lama mengikuti si penjahat kemudian gercep menangkapnya. Digerebeklah tuh tempat tinggal si penjahat. Benar aja, semua ucapan yang dikatakan oleh si Lisa adalah benar dan si penjahat mengakui semua yang sudah dilakukan olehnya. The only reason you got me is because I let her go. She was something special. Pak Larry dan semua jajaran polisi kemudian mengucapkan terima kasih sama si Lisa. Ya, tanpa bantuan dia, mereka itu harus ngeburu si penjahat selama 6 bulan. Nah, si Lisa kemudian dijemput lah tuh sama paman dan bibinya. Dan di akhir film, si Lisa diangkat menjadi polisi, khusus menangani kriminal kepada anak dan mencegah sesuatu yang buruk terjadi kepada anak lain, seperti pada dirinya. Oh iya, untuk hukuman bagi si penjahat, dia dihukum dengan hukuman mati guys. Ya, sepadan lah ya, buat perilaku dia yang sudah merenggut banyak nyawa.